Di tengah hutan yang tenang, seekor simpanse kecil memegang sebuah alat sederhana yang ia buat sendiri. Awalnya terlihat seperti permainan biasa, namun perlahan alat itu mengubah cara ia melihat dunia. Teman-temannya mulai menjauh, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Tidak ada yang menyadari bahwa pengetahuan kecil itu sedang membawa konsekuensi besar yang tak pernah ia bayangkan. Hari demi hari, alat itu menjadi lebih canggih, lebih efektif, dan lebih sering digunakan. Namun tanpa disadari, ia mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemampuan baru. Senyum yang dulu tulus perlahan memudar, digantikan oleh ambisi yang tidak ia pahami. Hingga suatu hari, sebuah kejadian membuat seluruh hutan terdiam, dan simpanse itu akhirnya menyadari bahwa tidak semua pengetahuan membawa kebaikan. Halo sahabat cerita inspiratif, semoga kamu selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana ya. Semoga cerita hari ini bisa menghangatkan hati dan memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Di sebuah hutan yang penuh kehidupan, hiduplah seekor simpanse muda bernama Kiro. Ia dikenal sebagai simpanse yang cerdas dan selalu penasaran dengan hal-hal baru. Saat teman-temannya sibuk bermain dan bergelantungan, Kiro justru sering duduk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ia memperhatikan ranting, batu, dan daun dengan cara yang berbeda, seolah ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lain. Suatu hari, Kiro menemukan sebuah ranting yang cukup kuat dan lurus. Ia mencoba menggunakannya untuk mengambil buah yang sulit dijangkau. Percobaan itu berhasil, dan untuk pertama kalinya ia merasakan kebanggaan yang berbeda. Bukan hanya karena mendapatkan buah, tetapi karena ia menemukan cara baru untuk memecahkan masalah. Sejak saat itu, pikirannya terus dipenuhi ide-ide baru. Kiro mulai bereksperimen dengan berbagai benda di sekitarnya. Ia menggabungkan ranting dengan batu, mencoba berbagai bentuk dan ukuran. Teman-temannya awalnya tertarik, namun lama-kelamaan mereka tidak memahami apa yang Kiro lakukan. Bagi mereka, hidup cukup dengan bermain dan makan. Tapi bagi Kiro, dunia terasa jauh lebih luas dari sekadar itu. Semakin hari, alat-alat yang dibuat Kiro semakin rumit. Ia merasa bangga dengan kemampuannya, namun tanpa disadari ia mulai jarang bermain bersama teman-temannya. Waktu yang dulu penuh tawa, kini digantikan dengan kesibukan sendiri. Ia tidak merasa kesepian, tetapi sesuatu perlahan berubah dalam hubungan yang dulu hangat. Tanpa ia sadari, pengetahuan yang ia miliki mulai mempengaruhi cara ia melihat teman-temannya. Ia merasa lebih unggul, lebih tahu, dan lebih mampu. Padahal, di balik semua itu, ada hal penting yang mulai ia lupakan. Bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang apa yang kita bisa lakukan, tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan hati yang baik. Seiring waktu, kemampuan Kiro semakin berkembang. Ia tidak hanya membuat alat sederhana, tetapi mulai menciptakan sesuatu yang lebih kompleks dan terstruktur. Setiap hari, ia menemukan cara baru untuk menggunakan benda-benda di sekitarnya. Namun tanpa ia sadari, fokusnya yang berlebihan membuatnya semakin jauh dari kebersamaan yang dulu ia nikmati bersama teman-temannya. Teman-temannya mulai merasa asing dengan Kiro. Mereka tidak lagi mengajaknya bermain seperti dulu, karena Kiro pun jarang merespons. Ketika mereka mencoba mendekat, Kiro lebih sibuk dengan alatnya. Perlahan jarak itu semakin terasa, bukan karena ada pertengkaran, tetapi karena perhatian yang tidak lagi sama.
Suatu hari, Kiro menggunakan alatnya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang jauh lebih cepat dan mudah dibanding sebelumnya. Ia merasa sangat puas. Namun di saat yang sama, teman-temannya hanya bisa melihat dari jauh tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada perasaan kagum, tetapi juga kebingungan yang tidak terucap. Tanpa disadari, cara Kiro menggunakan pengetahuannya mulai berubah. Bukan lagi sekedar untuk membantu dirinya, tetapi untuk menunjukkan kemampuannya. Ia mulai mencari pengakuan, walaupun ia sendiri tidak menyadarinya. Dan disitulah perlahan makna dari apa yang ia pelajari mulai bergeser. Hutan yang dulu terasa penuh tawa, kini mulai terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara langsung, tetapi suasananya tidak lagi sama. Kiro masih terus belajar, namun tanpa ia sadari, ia sedang berjalan menuju sebuah pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan membuat alat. Suatu sore, Kiro mencoba menggunakan alatnya dalam cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat. Namun, percobaan itu justru membuat suasana di sekitarnya berubah. Hutan yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi sunyi, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Teman-temannya yang melihat kejadian itu mulai merasa tidak nyaman. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tetapi mereka bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Kiro yang dulu ramah kini terlihat berbeda. Ia lebih fokus pada alatnya daripada pada hubungan yang dulu begitu hangat. Untuk pertama kalinya, Kiro mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Bukan rasa bangga seperti biasanya, tetapi rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia memiliki kemampuan yang lebih, tetapi justru merasa kehilangan sesuatu yang tidak ia sebutkan. Ia mencoba mengingat kembali saat-saat ia bermain bersama teman-temannya. Tawa, kebersamaan, dan kehangatan yang dulu terasa biasa, kini terasa sangat berharga. Namun, waktu tidak bisa diulang, dan ia mulai menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar dari setiap pilihan yang ia ambil. Saat itulah, Kiro mulai memahami bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan bisa membuat seseorang kehilangan arah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua kemampuan ini jika ia justru kehilangan hal yang paling penting? Kiro mulai mengambil jarak dari alat-alat yang selama ini ia banggakan. Ia mencoba kembali mendekati teman-temannya, meskipun terasa canggung. Tidak semua langsung seperti dulu, tetapi ia berusaha memulai dari hal kecil. Ia mulai menggunakan pengetahuannya dengan cara yang berbeda, bukan untuk menunjukkan kemampuan, tetapi untuk membantu. Ia membantu teman-temannya mengambil buah, memperbaiki sarang, dan mempermudah kehidupan bersama. Perlahan, teman-temannya mulai memahami perubahan Kiro. Mereka melihat niat baik yang tulus, bukan sekedar kemampuan. Dan dari situlah hubungan yang sempat renggang mulai kembali terjalin. Kiro kini mengerti bahwa pengetahuan adalah alat, bukan tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana ia digunakan. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi yang paling hebat, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berarti. Hari-hari di hutan kembali dipenuhi tawa, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Kiro tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Dan itulah pelajaran terbesar yang ia pelajari dari perjalanan panjangnya. Dari kisah Kiro, kita belajar bahwa tidak semua yang bisa kita lakukan harus kita lakukan tanpa pertimbangan. Pengetahuan adalah anugerah,
Tetapi tanpa hati yang bijak, ia bisa membawa kita menjauh dari hal yang paling penting dalam hidup. Gunakan apa yang kamu tahu untuk kebaikan, untuk membantu, dan untuk menjaga hubungan yang berharga. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa baik kita menggunakannya yang menentukan siapa diri kita sebenarnya.